Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi English lovers, welcome to my channel Almas Wildah Nabila. It's my really first video in this channel. Ini adalah video pertama aku di channel ini, di channel Almas Wildah Nabila. Dan insya Allah untuk kedepannya, for the whole contents, for the whole videos that will be upload, that will be shared, have an English learning time. Jadi untuk seluruh video atau seluruh konten yang akan aku upload, yang akan aku share ke kalian, itu memiliki tema pembelajaran bahasa Inggris. I'm pretty sure that you all familiar with English. Aku yakin banget, yakinnya itu 100% kalau kalian itu kenal sama yang namanya bahasa Inggris. Sekolah bertahun-tahun, katakanlah dari SMP, SMA, atau bahkan kuliah, itu kita ketemu sama yang namanya bahasa Inggris. Di sekolah-sekolah Indonesia, bahasa Inggris itu menjadi materi pokok atau materi wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, why? Why we should learn English? Instead we live in Indonesia that has different language with English. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Padahal kan kita tinggalnya di Indonesia. Dan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu beda. Mulai dari kosakata, terus tata bahasa, dan lain-lain. Yang pertama adalah era global. Kita nih sekarang hidup di era global. Dan di era global ini yang namanya pergaulan antar bangsa itu makin melebarkan sayap. Maksudnya makin meluas atau makin melebar. Misalkan warga negara A berteman sama warga negara B, warga negara B berteman sama warga negara C, warga negara C berteman sama warga negara D. Dan di pergaulan antar bangsa ini, bahasa Inggris itu ya sangat diperlukan. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang mendunia atau bahasa internasional dan sangat terkenal khususnya untuk bahasa komunikasi. Let's say we go to America, then we meet American. Of course, to make a communication with them, we need English language. Karena nggak mungkin kita pergi ke Amerika, misal pergi ke New York, terus ketemu orang sana yang notabene-nya berbahasa Inggris, tapi kita ngajak ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Kagak bakal nyambung, dan nggak akan tercipta suatu komunikasi yang bagus. Nah, itulah pentingnya bahasa Inggris di era global sebagai jembatan komunikasi antar bangsa atau antar orang satu dengan orang yang lainnya. Yang kedua adalah informasi. Sekarang udah banyak nih informasi yang menggunakan bahasa Inggris atau yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Misal informasi produk. Beli nih vacuum cleaner, nggak tahu cara penggunaannya. Ya udah buka buku panduan. Ini buku panduan. Pas dibuka, lembar pertama sampai lembar terakhir itu bahasanya Inggris semua. Kan kalau kita pinter bahasa Inggris, kalau kita pandai berbahasa Inggris kan enak. Tinggal baca ngerti. Dan kita paham apa yang disampaikan oleh si penjual kepada kita. Selain informasi produk, ada lagi yang namanya informasi wilayah. Misal pergi ke salah satu kota dan di petanya itu menggunakan bahasa Inggris. Informasi di mana rumah sakit atau di mana bandara atau restoran, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kan kalau kita pinter bahasa Inggris tinggal baca oh di sana, baca oh di sana, nyampe dah. Kita tinggal baca, ngikutin jalan, udah sampai. Selain itu, ada informasi transportasi. Di dunia pertransportasian, bahasa Inggris udah masuk tuh, udah menempati posisinya. Seperti contoh di Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau kalian pernah ngelihat berita tentang Bandara Suta atau pernah ke Bandara Sutanya langsung, itu kalian akan ngelihat papan informasi di Bandara Suta itu udah menyelipkan bahasa Inggris, sudah mengikut sertakan bahasa Inggris. Balik lagi ke pembahasan era global yang mempertemukan manusia-manusia dari seluruh dunia untuk saling berteman, untuk saling berkomunikasi, untuk saling kerjasama, tapi ya nggak ngelupain eksistensi dari bahasa Inggris itu sendiri. Siapa aja sih yang dipertemukan oleh bahasa Inggris di era global ini? Ada pengusaha yang punya kolega atau punya partner bisnis dari luar negeri, ada tour guide,
tour guide yang kerja di tempat wisata dan dapat turisnya itu dari luar negeri. Terus ada supir di bandara atau supir di daerah-daerah wisata dan kebetulan tamunya ini dari luar negeri. Dan itu kan kita perlu pinter bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan lancar, agar kita dapat temen juga. Ya tentu kita nggak mau dong sebagai manusia yang hidup di era global ngerasa asing atau ngerasa terkucilkan hanya karena kita nggak pandai atau nggak pintar berbahasa Inggris. Sedangkan orang lain udah kemana, orang lain udah nyampe mana, orang lain udah berteman sama banyak orang luar negeri, tapi dia masih ngestak aja di situ. Dan bukan jawaban yang tepat kalau orang itu lebih milih untuk menyendiri, minder, terus takut ketemu orang hanya karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dan jawaban yang tepat yaitu bangkit dan semangat. Semangat untuk mempelajari bahasa Inggris dan semangat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pintar bahasa Inggris itu hak semua orang kok. Semua orang, siapapun dan dimanapun berhak untuk belajar dan pintar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dikuasai oleh siapapun asal serius dan terus berusaha. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar bahasa Inggris di channel Almas Wildah Nabila.